Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Joshua Lens Franklin Saragi dengan NIM 11S23028. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum praktikum satu kita yaitu pembelajaran mesin. Nah, langsung saja saya share screen. Nah, pertama kita lihat modulnya dulu. Nah, praktikum satu ini eh, memiliki topik yaitu data understanding. Nah, data understanding ini seperti data yang tidak diketahui. Nah, lalu pertama kita kan disuruh di sini membuat tujuannya agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan statistik deskriptif untuk mengeksplorasi data. Nah, di sini alatnya itu Python. Kita gunakan Google Colab ya. Lalu di sini library-nya ada Pandas, Nami, dan Matplotlib dan Seaborn. Nah, di sini karena kita pakai Google Colab, kita buka saja Google Colab-nya. Nah, pada praktikum kita yang kali ini, kita pertama disuruh mengimpor pustaka yang diperlukan untuk load dataset yang akan dianalisis ini. Nah, di sini ada berarti yang pustaka yang kita perlukan yaitu yang ada empat tadi, yaitu Pandas. Pandasnya itu kita buat sebagai PD, lalu 6P ini kita buat sebagai NP, baru Matplotlib pipe load ini kita buat sebagai PLT, lalu Seaborn ini kita buat SNS. Nah, di sini kita eh, ini adalah URL datasetnya, lalu nanti sini kita akan kolomnya ini menentukan sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Nah, di sini kalau kita play kan, kalau kita run, dia akan mengeluarkan output sebagai ini, sepal lengthnya ini seperti ini. Ini spesiesnya Erysipetosa semua. Nah, lalu di sini kita akan di sini kita dibuat menampilkan ringkasan data di sini. Nah, ini menampilkan ringkasan datanya melalui metode apa? Yaitu metode print in df info dan df describe. Nah, di sini untuk mendapatkan informasi dasar tentang datasetnya. Lalu kalau kita run, di sini adalah informasi datasetnya. Ada juga data type-nya yaitu float 64 kalau sepal length-nya ini non nullnya ini ya. Nah, kalau sepal width-nya float 64 juga. Di sini yang beda hanya spesiesnya ini type-nya itu objek. Nah, di sini ada juga ya count-nya rata-ratanya berapa, standarnya berapa, minimalnya berapa. Lalu di sini ada maksimalnya juga berapa. Nah, di sini kita akan menganalisis nilai statistik deskriptifnya dengan menghitung statistik tambahan seperti mean, ini ya yang saya ini mean, median, ini untuk menghitung mean ya, mean DL, mean fault, dan median juga. Lalu untuk menghitung modus standar deviasi dan variance. Lalu kalau kita buat ini, nah dia akan menghasilkan minnya sebagai minnya 5,8, mediannya 5,8, modenya 5,0 atau modnya itu ada modus ya. Baru standar deviasinya 0,82 dan variansinya itu 0,68. Nah, di sini kan kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Jadi kita buat histogramnya dengan untuk melihat distribusi data numerik yang tadi ya. Nah, di sini kita buat binsnya 20. Color sky-nya sky blue ya. Ini sky blue. Add colornya ini black. Yaitu inilah add G colornya. Ini hitam. Nah, jadi kita dapatkan histogram yang seperti ini. Di sini adalah sepal length. Di sini ada frekuensinya. Berarti sepal yang 4,5 ini frekuensinya 4. Nah, berikut adalah gambarnya. Lalu kita buat visualisasikan ke dalam box plot. Nah, di sini untuk mendeteksi outliersnya. Nah, di sini buat boxnya seperti ini. Lalu kita disuruh juga membuat scatter plot. Nah, scatter plot yang ini adalah perbandingan dari petal length dan sepal length.
Jadi itu kayak increase terus ya, meningkat. Lalu correlated heat map-nya itu seperti ini. Sepalingan ini panas sekali ya heat map-nya satu. Nah, kita langsung saja. Setelah yang kita buat ini, yang sampai correlation heat map ini berdasarkan kesimpulannya adalah berdasarkan tahapan statistik deskriptif menggunakan info dan describe ya, info dan describe tadi dapat diketahui bahwa dataset Global Weather Repository ini didominasi oleh atribut numerik seperti suhu, ini suhu, UV, indeks, variabel cuaca, lainnya. Nah, sini serta tidak memiliki missing values sehingga data setiap dianalisis lebih lanjut tanpa proses pembersihan awal. Nah, di sini box plot ini box plot ini pada variabel UV index ini membantu mengidentifikasi adanya nilai ekstrim atau outlier sehingga pengguna dapat memahami potensi data yang perlu diperhatikan dalam pemodelan machine learning. Nah, di sini di diagram batang pada variabel kategorik moon phase ini menunjukkan bahwa kelas warning gibbous merupakan yang paling sering muncul diikuti dengan full moon dan paling sedikit adalah waxing gibbous. Di sini sementara heatmap ini korelasi heatmap yang tadi ini heatmap korelasi ini memperlihatkan hubungan antara variabel numerik sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemilihan fitur atau feature selection dengan melihat variabel yang memiliki korelasi yang tinggi. Sini kesimpulannya itu memahami karakteristik data, kesimpulannya kombinasi statistik deskriptif ini memahami karakteristik data, melihat distribusi nilai, mendeteksi outlier, mengetahui hubungan antar variabel. Nah, ini digunakan untuk sebelum data digunakan dalam proses machine learning. Nah, di sini setelah kita menjalankan ini, kita lihat modulnya. Nah, kita kan sudah sampai ini. Lalu kita di sini disuruh membuat lagi. Di sini ada praktikumnya juga. Ini mengerjakan ini. Nah, setelah itu langsung kita lihat saja di Google Colab-nya. Di sini eh, kita nggak bisa langsung membuat impor Panda SPD ini karena nanti dia akan error. Karena itu kita membuat import Kaggle Hub dulu. Nah, kita impor dia Kaggle Hub, lalu kita download versionnya. Nah, version yang download ini didapatkan dari ini praktikum kita yang ini eh, link global repo. Nah, itu dapat dari sini. Yang ini. Ini. Jadi ini kita impor ke Google Colab kita. Eh, sorry, ke Google Colab kita yang ini. Aduh, nggak nampak pula. Ini, nih, yang ini. Nah, jadi setelah kita buat impornya ini, jadi kita akan bisa using Global Weather Repository datasetnya. Nah, setelah itu kita akan ikuti semua struktur eh, yang ada pada praktikum kita. Nah, kita ikuti semua ini. Ini adalah temperaturnya, Fahrenheitnya berapa ya. Nah, ini juga data heat mapnya. Ini juga ada data heat map juga. Lalu nanti di sini ada juga diagram-diagram. Nah, setelah kita ikuti perintahnya, jadi berdasarkan proses preprocessing data yang kita lakukan pada library Panda,
yang ada pada Python ini terdapat beberapa fungsi utama yang sangat berperan dalam membersihkan dan menyiapkan data sebelum digunakan dalam analisis machine learning ini. Nah, ada tadi dibikin fungsi is-null. Nah, fungsi is-null ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan missing value pada setiap atribut sehingga dapat diketahui kolom yang memiliki presentasi data yang kosong itu tinggi. Nah, selanjutnya fungsi min dimanfaatkan untuk menghitung nilai rata-rata yang digunakan dalam proses imputasi pada variabel numerik. Nah, di sini ada juga fungsi drop dibuat untuk menghapus atribut yang memiliki presentasi missing value lebih dari 60% karena dianggap tidak representatif untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, di situ sementara fungsi drop nah ini digunakan untuk menghapus baris data yang masih mengandung nilai kosong setelah proses imputasi dilakukan. Nah, lalu melalui serangkaian proses tersebut, dataset transaksi pengguna berhasil dibersihkan dari data yang tidak lengkap dan tidak konsisten, sehingga menghasilkan dataset yang siap untuk tahap analisis dan pemodelan machine learning. Nah, eh, oke, eh, saya rasa cukup ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi kesimpulannya ini praktikum ini yang pertama itu tadi bagian dataset dan statistik deskriptifnya ya. Lalu ada bagian kedua juga analisis distribusi data dan visualisasi data kategoriknya. Lalu setelah itu nanti akan ada korelasi antar variabel dan yang terakhir itu bagian data cleaning. Nah, lalu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis statistik deskriptif dan visualisasi sangat penting untuk memahami karakteristik data. Nah, di situ sementara itu proses data cleaning berperan besar dalam meningkatkan kualitas dataset sebelum digunakan dalam machine learning. Nah, dengan data yang bersih dan terstruktur, performa model yang dibangun dapat menjadi lebih optimal. Nah, oke, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan praktikum satu ini, Bang. Mungkin kalau ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih, Bang.